Yang di perusahaan juga aku tanyain gini, gimana sih cara pacaran sama dia tiba-tiba motret di luar kaca, terus dikasih kata-kata ada cowok keren ya pakai bahasa Jepang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di Eko Agustuswanto. Saya sedang bersama dengan salah satu pemuda dari Sidoarjo yang merupakan alumni dari SMK Teknikal Surabaya. Ini adalah pemuda yang sempat viral karena mulai dari karirnya di Jepang dan juga bikin heboh di warganya karena membawa pulang cewek dari Jepang. Saya akan berbincang-bincang dengan pemuda tersebut atau dengan beliau. Ini adalah Mas Faris. Mungkin bisa perkenalan Mas Faris, nama lengkapnya, lulusan SMK Teknikal Surabaya, jurusan apa, tahun berapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko izin. Saya perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari angkatan 13. Nama itu tahun 2013 ini. 2013. Jurusan saya konstruksi kapal baja. Setelah saya lulus dari sini, saya kerja di PT PAL, terus beberapa tahun lagi saya ke Jepang. Jadi sempat karir di PT PAL ya? Iya, sempat. Belum berangkat ke Jepang. Berangkat ke Jepang berapa waktu itu? 2019. 2019 pulang 2024, 5 tahun. 5 tahun di Jepang. 5 tahun di Jepang. Jadi ini beda dibandingkan dengan alumni-alumni dari Jepang ya. Jadi kemarin juga ada salah satu platform media sosial ya, media sosial berita itu bahwasanya yang mengangkat terkait dengan Mas Faris ini sempat viral ya waktu itu. Ngajak siapa, Mas? Ngajak cewek saya, cewek Jepang. Pertama kalinya di Indonesia ya. Ngajak cewek Jepang pertama kalinya di Indonesia. Jadi kalau Mas Faris ini, sebelum kita nanti akan bahas terkait dengan apa yang membuat viral, di Jepang sendiri sebagai apa, Mas? Saya di Jepang sebagai welder di galangan kapal. Sebenarnya nggak jauh beda dengan PT PAL pekerjaannya. Ya, di pengelasan konstruksi kapal baja. Memang dari jurusannya sendiri sudah dikali terkait dengan welder, sehingga tidak heran kalau di Jepang sendiri sebagai welder ya. Ya. Perusahaannya apa namanya? Perusahaannya namanya Kambara sekarang. Kambara Zouseng. Zouseng itu artinya galangan kapal. Kambara Zouseng. Iya. Galangan kapal. 5 tahun, Mas. 5 tahun. 5 tahun. Jadi apa istilahnya, dulu berangkatnya melalui apa, LPK? Saya berangkat dari LPK Rekatama Krian Sidoarjo. Rekatama Krian Sidoarjo. Jadi kalau SMK Teknikal Surabaya ini juga bekerja sama dengan tidak hanya satu LPK maupun SO ya untuk berangkat ke Jepang. Ada puluhan bahkan ratusan alumni SMK Teknikal Surabaya yang ada di Jepang. Nah, selain sebagai welder, si Mas Faris ini saya juga banyak mengikuti kiprahnya ya. Maka kalau orang Indonesia nggak akan asing sih sebenarnya kalau misalkan mau mengikuti media sosialnya. Jadi Mas Faris ini selain sebagai welder juga sebagai konten kreator, mulai dari YouTube, kemudian Instagram. Yang paling kemarin yang paling heboh itu adalah TikTok-nya ya. Namanya apa namanya? Nama akun TikTok saya Faris Sinomart, Instagram juga Faris Sinomart. Kalian bisa cek di situ beberapa video di Jepangan, itu banyak seputar Jepang. Iya. Faris Sinomart. Ya. Saya kemarin sempat sharing apa sih bagaimana sih biar FYP, bagaimana biar viral, karena kemarin itu konten yang cerita tentang bagaimana hebohnya ngajak cewek Jepang di Sidoarjo itu tembus berapa view? 1 sampai 14 juta di TikTok saya. Kalau di Tribun Lampung, Tribun Lampung ya, itu sampai 10 ke atas sih. 10 juta. Yang terakhir saya lihat 11 juta. 11 juta. Jadi kalau yang di TikToknya sendiri, di TikToknya Mas Faris itu, yang Faris ini maaf itu 14 juta viewer, luar biasa. Nah, nanti cobalah kita tanya ya, apa istilahnya, bagaimana
ceritanya, bisa kenal dengan cewek Jepang, kemudian dibawa ke Indonesia, pulang ke Indonesia dikenalin sama keluarga dan sebagainya. Penuh dengan cerita yang Penuh panjang. cerita dengan yang luar biasa ya yang ini informasinya minggu depan ya itu akan kembali lagi ke Jepang. Sudah 5 tahun, minggu depan akan berangkat ke Jepang. Bagaimana kelanjutan kisahnya dengan si cewek Jepang? Namanya siapa cewek? Nama cewek saya Miku. Nah, itu ya. Nah, ini setelah kembali ke Jepang nanti apa istilahnya? Rencananya, plannya dengan si Miku. Ya, rencananya nikah secara Jepang, ganti visa. Jadi sekarang dulu pertama datang ke Jepang itu kan visa saya itu magang. Pada umumnya 3 tahun, terus 3 tahun kan sebenarnya pulang bisa, terus perpanjang juga bisa gitu. Terus lanjut tambah lagi 2 tahun itu visanya udah top gini, semi pekerja gitu. Semi pekerja ya. Lah nanti kalau sudah nikah? Ya, kalau udah nikah visanya namanya Haigusha, visa pasangan Jepang Indonesia. Oke. Sebenarnya dulu sekali ada sih yang juga informasinya alumni Singkatan Nepal juga dapat transfer, tapi saya tidak begitu tahu informasinya. Tapi ini adalah yang kebetulan kemarin si Miku ini diajak juga ke SMK Teknik Pal untuk bisa diceritakan Mas, karena sampai kemudian di cewek Jepang itu bisa diajak ke Indonesia atau dikenal dengan orang tua, terus kemudian ini akan kembali mengurus terkait dengan kelanjutan dengan si Miku itu bagaimana, itu kan juga tidak singkat gitu. Iya, ceritanya singkat, awalnya gimana? Sangat panjang wah ini. Kenapa si Miku? Kenapa iya. Miku itu gimana ceritanya? Sebenarnya ini belum pernah aku bicarakan ke publik gitu ya. Tapi berhubung kepala sekolah saya Pak Eko ini ya banyak baik. Kebetulan saya juga saling ini ya, selama si Mas Faris ini di Jepang saya ngikuti terus, terutama saya kemarin awal-awal itu apresiasi dengan karya-karyanya, karena ya nanti penonton bisa lihat juga ya di akun-akunnya Mas Faris ini rasa tes dari seninya itu, dari artnya itu memang dapat gitu ya, dari setiap kontennya gitu. Ya memang dari konten yang paling bawah, yang paling lama itu memang berproses Pak. Jadi dulu itu kontennya gini-gini aja gitu, editnya HP, terus memang berkembang nanti sampai sekarang itu pakai Premiere Pro atau After Effects, software yang memang berat gitu. Bahkan saya lihat waktu itu ada perayaan Halloween juga di Jepang. Iya. Ikut juga ya. Sempat ngeliput bikin konten juga. Itu ada komunitas atau ada memang dari saya sendiri ikut gimana? Komunitas kameramen gitu. Terus gimana ya? Nah, jadi waktu aku berkarya di Jepang itu memanfaatkan waktu dengan baik, dengan produktif setelah pulang kerja itu. Iya. Jadi kebanyakan karya saya upload, terus ada beberapa teman-teman saya yang di dekat area saya itu ingin produktif juga, jadi kumpul bareng, belajar bareng, sharing, berkarya ya. Sharing bareng, apalagi kalau udah keluar terus malamnya pulang ke rumah itu bawa laptop sendiri-sendiri, kita saling belajar, sharing semua hal itu. Iya. Jadi seru. Saya lihat seru kok. Ininya konten-kontennya tuh seru dan sebenarnya menginspirasi juga ya. Artinya kebetulan di SMK Teknik Pal ini kan juga ada komunitas Palvo jurnalistik ya. Jadi anak-anak saya minta juga untuk ya ini loh alumni kita bahwasanya juga punya karya sampai di Jepang pun dalam event-event tertentu bisa berkarya gitu. Nah, kembali lagi ke Miku nih. Gimana ceritanya? Dimulai dari mana ini, panjang sekali ini. Kok bisa gitu ya? Pak, apakah itu satu pabrik? Enggak, beda ya? Beda perusahaan ya. Atau pernah tiba-tiba ketemu di traktir atau gimana kok kemudian akhirnya ya kita doain semoga saja terwujud. Insya Allah akan menjadi pasangan hidupnya Mas Faris. Ini ceritanya gimana? Nah, dari pertama saya datang ke Jepang itu memang di Jepang itu kehidupannya kan monoton gitu Pak. Jamnya itu akurat semua. Oke. Jadi pertama datang ke Jepang, saya ada di rumah di lantai 3 itu ada jendela. Setiap pagi itu saya buka, dan pertama saya ke Jepang, saya lihat itu Miku itu jalan kaki. Tapi jalan kakinya itu dari arah berlawanan gitu. Jadi ke sana gitu. Jadi nggak kelihatan wajahnya gitu. Dari belakang aja gitu loh. Iya. Loh, anak ini kok selalu lewat jam 7.15 gitu kan. Aku lihat jam 7.15 dia lewat. Oh, udah waktunya kerja gitu. Setiap pagi kan di depan jendela pakai baju, minum teh, makan gitu kan. Jadi selama 1 tahun dia itu
sebuah jam itu, sebuah jam yang berjalan. Pernah ada ya? Pernah Iya. ada bahwasanya kalau dia lewat itu belum kenal ya? Belum Belum kenal. belum. Jadi kalau dia lewat berarti ini waktunya saya Oh, kerja gitu. waktunya Ya. kerja ini ya berangkat gitu. Terus kalau gitu terus kan sampai sekarang seharusnya juga kenal nih. Apalagi si Miko ini juga konsisten ya, kalau orang Jepang itu terkenal disiplin, kalau jam segitu melakukan aktivitas itu dan itu menjadi sebuah rutinitas, maka ya jam segitu itu dia akan melakukan aktivitas. Nah, lanjutannya Memang gimana? monoton. Terus setelah 1 tahun jadi alarm saya, terus di tahun kedua saya pindah pekerjaan, pindah rumah juga, Oh, dan saya sayangkan udah nggak ketemu gitu kan ya. Oke. Ternyata dari rumah saya tadi, ini halte busnya di dekat rumah saya. Saya pindahnya dari arah sini. Jadi ada mobil yang antar jemput lewat halte itu tadi. Pas lewat halte itu 7.15 lebih dikit gitu. Nah itu kan anaknya di situ. anaknya di situ nunggu bis. Nah dari situ aku kelihatan wajahnya. Oh ini loh anaknya gitu. Yang setiap pagi aku buat alarm gitu. Oke. Kadang juga pas waktu lupa ya udah nggak kelihatan gitu kan di dalam mobil. Oke. Itu kan belum kenal juga itu. Ya Apakah setelah kelihatan terus Mas Faris berhenti kenalan gitu? nggak bisa. Nggak bisa. Terus Nggak gimana, bisa. gimana? Jadi orang cewek Jepang itu memang sensitif terhadap orang asing. Kita kalau salah tingkah atau ngeganggu dia, urusannya polisi pak. Oke. Bahaya sih. Jadi nggak sembarangan ya kalau pengen kenal dengan orang Jepang, nggak boleh Iya. kita Nggak boleh kadang-kadang kalau gitu. kita di sini kita siulin atau ada Wah. gitu dan nggak boleh ya. Bahaya. Terus gimana? Larinya ke gimana? polisi. Gimana Kawan. kalau di sana gimana? Akhirnya di pabrik kedua itu waktu udah dapat 1 tahun, tiap pagi lewat di haltenya dia, tahu dia, tapi dia belum tahu aku kan. Akhirnya di suatu saat aku lagi goes pakai sepeda lipat itu pak ya, yang ada tasnya itu besar, goes di daerah kota di hari Minggu. Terus waktu pulang dari goes itu sepedaku aku lipat nunggu bis di halte bis. Terus dia datang di sebelahku, antrian sebelahku gitu pak, baris Di halte. di halte. Oke. Dan aku nggak sadar kalau itu si Miku itu. Nah, Pas aku lihat dari sepatunya kok kayak kenal gitu. Pas dia minum buka masker waktu corona kan itu. iya. Buka masker dia minum. Anak ini ya gitu. Kok bisa ada di sini ya gitu. Kan biasanya hari biasa aja kuliah itu. Ya. Oke. Waktu aku buat alarm pagi gitu. Akhirnya Akhirnya anaknya kuliah. Pas itu kuliah. pas itu waktu part time. Oh, pas- Karena dia itu kerja sampingan Oke. Sambil kuliah gitu. sambil kuliah. Oke. Akhirnya waduh gimana ya? Aku juga lagi jomblo. Kan gitu. Kalau aku digoda, aku goda. Kalau aku goda kayaknya aduh mustahil sih, nanti larinya ke polisi. Polisi, ya? Iya. Nanti aku yang jelek, nanti guruku juga kena semua itu kan, panggil sama polisi gitu kan kalau aku dilaporin. Akhirnya aku memang waktu itu bawa sepeda, dan apabila aku masuk ke bus Iya. nomor 1 pertama masuk itu akan ganggu jalan gitu. Iya. Akhirnya aku suruh masuk duluan. Bahasa Aku- Jepangnya gimana? Bahasa Jepangnya gimana? Aku bilang gini, Monggo silakan atau enggak dengan Rumin. Rumien. Dia Gimana? bilang, "Bisa Jepang, sakit dozo," aku gitu. Oh, iya. Kamu silahkan gitu. Ah, Pertama silahkan gitu. Dia nggak mau, dia sesuai antrian gitu. Enggak, kamu aja dulu gitu. Dia nolak. Akhirnya aku suruh lagi kedua kalinya. Dia tetap nggak mau. Terus aku pakai itu apa bahasa Inggrisnya, kalau ladies first itu di Jepang itu pakatnya itu jadi ganti pak. Jadi ladies fasto gitu. Ladies fasto gitu. Radisi Pasto. Iya. Iya. Jadi gitu. Akhirnya dia mau. Ah, Dia senyum ketawa ya. Terima kasih arigatou gozaimasu gitu. Terus dia masuk duluan. Masuk duluan terus aku di belakangnya. Dan waktu itu dia itu langsung ke kiri gitu loh pak ya. Langsung duduk gitu loh ya. Aku spontan duduk di belakangnya gitu loh. Aku spontan belakangnya. Dia ada di arah berlawanan kayak gini ya. Dia di depan tuh sebelah kanan, aku di belakangnya sebelah kiri. Oke. Jadi waktu itu tidak sengaja. Memang di depan saya kursinya itu kalau bis 2 itu kan ada space-nya kayak gini tuh pak. Iya. Ya nggak? Kalau di arah berlawanan, duduk berlawanan gini ya, di sebelahan gini, di belakangnya pun kelihatan kan dia main HP gitu kan. Terus kamu plak gitu. Waduh bahaya. Gitu. Jadi gini pak, sempet takut, pengen kenalan tapi nggak mending nggak Caranya, ya, iya. mending nggak gitu. Di hati itu kuat mending nggak gitu. Nanti urusan polisi itu yang paling. Akhirnya gini, dia tiba-tiba motret di luar kaca, terus dikasih kata-kata. Ada cowok keren ya pakai bahasa Jepang itu. Ada cowok keren yang nyuruh aku masuk ke dalam bis gitu. Kayak gitu. Terus kayak dikasih emoticon bahagia gitu. Ya enggak?
kalau udah kayak gitu, dia mungkin nggak sih ada ketertarikan sama aku ya nggak? Nah dari situ aku mungkin nggak aku memberanikan diri. Akhirnya tetap nggak berani. Lah sengaja dia buka Instagram buat story. Nama Instagramnya tuh terlihat dan aku hafal. Tapi waktu itu juga aku nggak ada inisiatif untuk mengikuti, untuk lihat, untuk nggak bisa aku. Akhirnya pulang, dia turun di halte yang seperti biasanya, dan rumahku agak lanjut dikit, agak lurus sedikit, terus aku turun. Nah malam hari tidur sore, malam hari kebangun Pak ya. Kok tiba-tiba inget nama Instagram anak itu, gitu kan ya. Akhirnya aku cari, oh iya bener yang ini gitu. Oh namanya Miku, gitu. Terus mungkin gak sih kalau aku follow ini dilaporin polisi gitu. Akhirnya nekat aku follow Pak ya. Paginya di fallback. Waduh di fallback. Udah kayak karu-karuan ya. Kerja itu sampai nggak tenang. Nanti kalau waduh gimana sih, tapi yang aku buat apa, yang aku pegang itu gini. Kemarin dia aja buat story seneng kalau ada cowok baik nyuruh aku masuk duluan gitu kan. Dari situ kan ada ketertarikanmu, nggak mungkin lah lapor polisi ya gitu. Tapi pas waktu itu anaknya jomblo, Mas Faris jomblo juga. Pas waktu itu juga pas di Indonesia ada, terus kemudian tinggal di sana. Ini pas kelihatan lo ya, pas lihat konten saya nanti tiba-tiba mantannya Mas Faris, oh ini gara-gara sing ninggalin aku gitu. Nah gini sebenarnya gini. Kembali bentar ya ke masa lalu singkat aja ya. Jadi curhat Pak. Iya, gimana? Biasa rata-rata anak itu kalau berangkat ke Jepang itu sebenarnya di rumah itu udah ada calon. Nah ini. Kebetulan saya pacaran juga udah 7 tahun. Ya 7 tahun itu waktu yang lama memang dari SMP. Iya. Jadi waktu itu udah inisiatif pengen ke Jepang itu gini kan Pak. Coba kalau ke Jepang itu kan ngubah ekonomi lah gitu kan. Ngubah ekonomi, pengen nikahin buat biaya nikah. Ya buat biaya nikah, nikahin cewek yang disayang, pengen beli ini itu ataupun bangun rumah gitu kan Pak. Waktu itu emang inisiatif kayak gitu. Udah semestinya aku cowok harus kerja. Aku ke Jepang dulu lah, ambil koper pergi sejauh mungkin gitu kan. Ke Jepang kerja udah semangat 1 tahun 1,5 tahun. Dan pada titik itu si cewek akhirnya tiba-tiba ada sesuatu ya. Pagi hari, di hari pertama aku libur libur musim panas itu. Jadi ceritanya si cewek yang ada inisiatif ninggalin atau Mas Faris ninggalin gara-gara Miku? Ditinggal duluan? Enggak, aku ninggalin dia duluan. Soalnya dia itu sama cowok lain, Pak. Oh, ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Ngeri. Ngeri. Pokoknya konklusinya nggak jadi ya, sama si anak ini nggak jadi dulu, sama yang Sidoarjo nggak jadi dulu, baru kenal sama si Miku. Ya, jadi sempet waktu pisah sama cewek yang Sidoarjo itu sempat ngejomblo. Itu selama 3 bulanan. Waktu posisi di Jepang ketika tahu si ceweknya Sidoarjo kayak gitu nggak sempat kerjanya gimana, apalagi jauh dengan keluarga di sana itu. Jadi, secara mental itu gimana? Kadang kita sebagai cowok itu kan punya titik terendah gitu kan. Gitu ya. Jadi mungkin ini titik terendah saya gitu. Aku gini udah kerja jauh kok malah kayak gini. Jadi semua yang ada di kepala, inspirasi, tujuan itu udah nggak ada tujuan gitu. Dari awal yang ngirim kerja itu ngirim uang terus. Jadi ya tujuanku sekarang itu gitu Pak. Terus sekarang balik lagi si yang membuat itu tadi ya, si Miku tadi. Nah, tadi saya belum dengerin ceritanya kok bisa sampai connect kenal sama si Miku. Kan ini barusan lihat, tahu story-nya, saling follow di Instagram. Nah, lanjutannya kayak apa? Nah, setelah saling follow, pagi di fallback. Itu seketika itu kayak aku udah lupa sama kalau follow-followan sama dia gitu loh. Jadi dengan beberapa orang yang lihat storyku itu kan banyak, jarang aku cek juga. Jadi berjalan 3 bulan, itu kita nggak connect Pak. Maksudnya itu aku saling lihat story aja gitu loh. Dia selalu lihat storyku, dan aku juga lihat story dia gitu. Berarti belum ada apa ya, istilahnya itu chat ya, DM. Ya DM belum ada. Nanti pada saat itu ternyata ceweknya yang DM duluan. Wih, mantap. Dia DM duluan, dia bilang kamu pernah mengunjungi Jepang gimana aja. Seketika aku lihat Pak ya, aku kaget. Ternyata aku nggak dilaporin polisi gitu. Ternyata ada kemauan dia sampai DM kayak gini gitu.
emang bisa gitu kan. Udah kayak dari situ kita chattingan Pak ya. Kerjaanku di Jepang itu ya jadi kayak apa ya, jadi kayak kalau aku bilang aku jadi kayak orang gila ya. Setiap kerja itu aku senyum-senyum sendiri, chattingan sama dia. Iya Pak. Oke. Terus habis itu sering lihat drama gitu. Kita kan nggak tahu sih cara berpacaran orang Jepang itu kayak apa, itu kan kita nggak tahu. Jadi aku carinya dari mana kalau nggak dari drama gitu kan. Beberapa orang Jepang yang di perusahaan juga aku tanyain gini, gimana sih cara pacaran sama cewek Jepang itu gitu. Ya udah tembak aja dia bilang gitu, atau tunggu aja dia juga bakal nembak Tunggu ya. cowok. Iya gitu ya. Kan dia di sana nggak ada gengsi Pak. Oh boleh Beneran? ya. Cewek. Iya. Tapi Indonesia juga sekarang udah banyak ya. Iya sih Pak. Cewek. Oke, terus lanjut. Akhirnya berjalannya waktu chatting, orang Jepang sering mengatakan kalau udah 7 kali pertemuan itu adalah sebuah titik kayak udah dia suka sama kamu, udah kelihatan gitu. Tapi kalau 3 pertemuan dia udah sayang banget sama kamu, bahaya, cewek bahaya biasanya. Orang Jepang mengatakan seperti itu gitu loh. Kan beda budaya kan, dari Indonesia kan beda gitu. Jadi aku cari tahu terus. Dan akhirnya di hari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke-6 itu tiba-tiba itu si Miku itu bilang gini ke aku. Bahasa Jepangnya itu watashi no koto suki desu ka, dia bilang gitu kan. Apa itu? Kamu suka nggak sih sama aku? Kayak gitu, kayak logatnya itu kayak nyengol gitu loh Pak. Berkesan nyengol gitu loh. Ya, oh enggak gitu. Anjing gitu. Terus gimana? Akhirnya, loh kok dia bilang gitu ya? Kayaknya kalau secara di Indonesia kan cewek kan biasanya kayak digantungin gitu loh. Ya Pak ya. Akhirnya aku giniin, padahal udah inisiatif pertemuan selanjutnya udah jadian lah gitu kan. Akhirnya ya udah pertemuan selanjutnya aku kasih tahu jawabannya. Kalau berkesan gitu kan aku bawa bingkisan atau apa aku kasih ke dia, terus sama bilang perasaan gitu kan, jadian gitu kan, nembak lah intinya. Nah dari situ di pertemuan ke-7 akhirnya keluar di sebuah taman, aku nembak dia. Jadi cara orang Jepang untuk menembak itu kan bermacam-macam. Jadi aku mencari cara yang sangat unik, apa ya kira-kira yang beda gitu. Yang drama kan umumnya kan cuma bilang gitu kan. Kalau aku dulu tangannya aku pegang, aku kasih spidol, aku tulis gini sama kanji. Kan kanji kan susah Pak, kanjinya keliru. Tapi intinya dia tahu gitu. Dia ketawa sampai atas baca gini gitu. Kayak pakai aksara Jawa ya, Rono-Coroto. Aksara Jawa, nggak bisa waca. Nah, terus gimana? Akhirnya dia nyambung, akhirnya lihat dibaca dia. Terus dia itu nerimanya itu pakai rata-rata yoroshiku onegaishimasu gitu. Kayak ya mohon kerjasamanya gitu loh, dia nerima gitu. Butuh berapa waktu sebelum diajak pulang ke Sidoarjo waktu itu, kenal dengan Miku dan jalan bareng sama si Miku? Sebenarnya aku dari sini, dari titik pacaran itu aja itu udah ngerasa kalau ini tuh nggak mungkin, apa sih aku ini, apa sih kadang gitu, lebih sadar diri aku. Jadi dia itu siapa gitu. Udah keluar beberapa hari aja orang tua itu gini, kamu jalan sama siapa, itu anak siapa gitu, gak takut gitu. Orang tuanya itu? Orang tuanya orang tua aku Pak. Oh. Dia kan lihat storyku dari HP kakakku gitu kan. Oke. Itu siapa Mas gitu. Nggak takut dah sama hukum Jepang gitu. Terus aduh gini, gimana ya, ini anak orang tapi temenan kok gitu. Nggak mungkin dia, orang tua kan gitu kan Pak. Hati-hati ya dia gitu. Akhirnya nggak pernah punya pemikiran kalau dia itu mau ke Indonesia gitu loh. Sedangkan aku nggak tahu apa yang di kepalanya, image-nya Indonesia kayak apa, nggak tahu. Ya. Kadang-kadang aku suka mikir gini, ya masa sih Indonesia disetarain sama negara-negara tangga situ gitu kan ya. Apa sih image-nya gitu. Aku kasih tahu seputar Indonesia, seputar Bali yang indah-indah itu Pak. Surabaya, Sidoarjo gitu, daerahku. Oke. Apa namanya? Jadi setelah kenal jalan itu kemarin butuh berapa lama untuk meyakinkan bahwasanya dia mau ke Indonesia, itu butuh berapa waktu waktu itu? Artinya jaraknya antara kenal dengan sampai ke pulang Sidoarjo kemudian kemarin heboh viral itu berapa? Itu kan pacaran kan jalan 3 tahun. Oh 3 tahun ya? 3 tahun 6 bulan. Jadi 5 bulan sebelum aku pulang, tepatnya 4 tahun setengah itu di Jepang itu. Itu aku pengen banget bilang kayak ayo ke Sidoarjo yuk gitu kan, ngajak pulang gitu. Tapi tiba-tiba dia bilang gini, aku kepengen ketemu orang tuamu. Loh,
kapan gitu, aku diem aja. Nah, Dengan menahan ekspresi senang ya aku diem. Loh kapan gitu, waktu Ya. kamu pulang aja sekalian gitu Pak. Loh bareng gitu. Wih yang ini, kayaknya ini bakal jadi kado terindah buat orang tua aku gitu kan. terus tadi kan sempat apa namanya mau kembali ke Jepang ya, bentar lagi kembali ke Jepang karena jatah cuti 3 bulan udah habis ya. Udah habis mau kembali Jepang dan ada rencana nikah nih. Mohon maaf nih, mungkin agak sedikit sensitif sih Enggak kok. masalah kepercayaan nih, masalah kepercayaan. Tadi kan Muslim ya. Iya Muslim. Si Miku di Jepang itu ada istilahnya kayaknya agamanya apa sih itu ya? Ya agama Shinto, sering disebut Shinto. Nah. Kalau dibilang hewannya kan banyak di Ya, setiap ini bukan kuil-kuil itu. lagi mau bahas masalah rasa kepercayaan ya, tapi kan ya bagaimanapun juga orang tua kan ada rasa kekhawatiran kalau misalkan ada anak yang ya istilahnya ya paling sensitif adalah itu gimana? Jadi ini Nah, sebenarnya waktu jalan 3 tahun itu bisa saja saya bilang, yuk masuk Islam, yuk kita nikah gitu. Tapi kesannya itu kan masa ya memaksa dari hati. gitu. Jadi dari 1 tahun aku kenal dia itu ada orang dakwah di Osaka, orang Malaysia. Mohon maaf kalau ada orangnya saya sebut namanya Pak Ustadz Zulkarnain itu ya. Dia itu sering live kalau memasukkan orang Jepang ke Islam itu. Dia udah memasukkan orang Jepang ke Islam itu udah iya 100 lebih kayaknya Pak. Soalnya sering live gitu loh. Oke. Jadi waktu masukin orang Jepang ke Islam dia itu ada alasannya apapun itu gitu loh. Ada tahap-tahapnya dan live-nya itu sering aku kasih tahu ke Miku gitu loh. Ini lo live itu dia dilihat terus di scroll ditungguin alasannya apa orang Jepang masuk Islam gitu. Itu selama 2 tahunan itu aku liatin ke dia terus gitu loh. Pengen deh kayak hatinya semoga kebuka gitu loh Pak. Biar dia secara pribadi dari mulutnya bilang aku pengen masuk Islam gitu. Dan sampai dia ke Sidoarjo dia itu belum bilang kalau pengen masuk Islam gitu loh. Setelah dia tahu Sidoarjo, yang lucu gini Pak, dia keluar Juanda. Itu masjid ya, dia bilang gitu. Padahal lihat apa? Lihat masjid yang dekat Juanda itu loh. Kalau arah ke ya Sidoarjo itu. Oh iya. Kiri jalan, hijau apa itu ya. Itu masjid dah. Iya gitu. Dia lihat kaca sama di foto gini. Wow, dia bilang gitu. Ya itu masjid, itu buat beribadah orang Islam gitu. Akhirnya 6 hari di rumah. Singkat cerita dia kembali ke Jepang. Pas kembali ke Jepang itu dia bilang gini Pak, ini benar-benar apa ya kayak di hati kayak pengen nangis gitu Pak. Setelah perjuanganku 2 tahun kenalin Islam, dia bilang gini Pak, aku mau ke masjid dekat sini, tepatnya di Mihara, di Hiroshima. Aku mau ke masjid dekat sini sendirian berangkat. Mau ngapain gitu? Aku mau masuk Islam, yuk kita nikah aja. Gitu. Seketika itu kayak di hati itu kayak merinding sebenarnya ya. Merinding sih aku. Wow, aku ini kayak memang Berarti aku nggak kepengen nunda itu ya, tapi kalau dia sendiri ke sana mungkin jalannya mungkin kayak akan kesulitan gitu Pak kesannya. Ya udah tunggu 1 bulan, tunggu beberapa bulan ini aku balik ke Jepang, kita ke situ bareng yuk gitu. Tapi sudah ada plan ya? Udah ada. Kembali ke Jepang. Iya. Ada Miku untuk mualaf ya, jadi mualaf. Iya maaf. Terus kemudian kalian ini kalau dokumen nikah dan sebagainya ya apa Mas? Sudah disiapin? Sudah. Ya? Dan dokumennya banyak. Terkadang mohon maaf teman-teman yang bilang kadang-kadang di TikTok atau manapun itu sering bilang gimana? Kapan nikah bang gitu. Lu kadang segera nikah gitu ya? Kok udah segera nikah gitu ya? Iya, keburu dia sadar gitu. Keburu sadar. Aduh, kadang-kadang orang-orang itu menghakimi sesuka dia gitu. Kadang-kadang kalau saya sendiri itu dokumennya itu banyak dan aku bukan orang yang memaksa cewek itu untuk langsung masuk ke Islam gitu dari dianya sendiri gitu. Padahal nikah apalagi dengan lintas negara. Iya, gitu, tadi aku menunggu. Rencananya nikah di sana? Nikah di sana dulu. Secara Jepang dulu, baru secara Indonesia nanti resepsi. Resepsi di Indonesia ya. Artinya pencatatan ada di sana. Iya di sana, di Indonesia di sana. Otomatis kalau dia sudah jadi mualaf nanti kan dengan cara Islam juga ya di sana ya. Iya secara Islam juga di Osaka. Oke, saya sempat ketemu sih sama si Miku itu waktu itu saya mau berangkat ke Bogor. Jadi ketemu cuma di jalan. Dia kebetulan sama Mas Faris ini diajak ke SMK. Informasinya sih Miku ini juga guru ya. Guru TK. Wah, Betul guru TK. Guru TK. Sayang banget sama anak kecil-kecil dia. Ya. Oke. Jadi nanti seorang welder Indonesia akan nikah dengan guru
ketika di Jepang gitu ya. Doa dari saya untuk si Faris ini kan sebenarnya banyak ya alumni Singkatan Surabaya dan anak-anak kami yang di Jepang, tapi yang di Faris sendiri kan ada cerita khusus dan saya kebetulan mengikuti yang ada di media sosialnya, dan kemarin terima kasih juga sudah memberikan berbagi pengalaman kepada adik-adik jurnalis untuk dia bikin konten, terus kemudian bagaimana agar konten kita itu bisa FYP dan sebagainya, karena sudah terbukti konten-kontennya Mas Faris ini bagus dan viewernya rata-rata di atas, kalau saya buat rata-rata sih bisa di atas puluhan ribu kalau kita rata-rata dari seluruh konten gitu, karena juga ada yang jutaan juga ya, sering juta dan sebagainya. Artinya apa kita harapkan, kalau saya lihat sih konten-konten yang ada di Jepang itu juga tidak melulu tentang dirinya, tetapi adalah tentang sebuah event-event yang ada di Jepang, kenalin budaya Jepang untuk anak-anak Indonesia yang akan berada di sana. Hal-hal menarik di Jepang itu banyak banget ya, yang memang belum diketahui oleh orang-orang Indonesia, itu perlu di sharing agar ya kalau tertarik tidak hanya sekedar tertarik ya di Jepang itu, kemudian gaya hidup juga tidak hanya sekedar foya-foya dengan hasil kerjanya, karena untuk dapat uang di Jepang itu ya uangnya memang dapatnya besar, tapi biaya hidup sendiri juga besar ya Mas? Biaya itu besar juga besar di sana ya. Oke. Terus kemudian jadi kalau sebelumnya ini ada beberapa alumni Singkatan Nepal yang berangkat melalui SOPTJ. Kalau Mas Faris ini melalui Rekatama ya, yang dibikin oleh Basoeb yang tadi saya sebut, akun Basoeb ya. Beberapa alumni Singkatan Surabaya sudah berhasil diantar beliau melalui Rekatama untuk berangkat ke Jepang. Rata-rata memang ada di kalangan perusahaan konstruksi dan sebagainya, sebagai welder dan sebagainya. Semoga saja lancar nanti Mas perjalanannya. Salam untuk Miku. Saya ada kata-kata untuk teman-teman ini. Gimana? Ya, kalau ini seputar SMK ya. Kalau memang Anda suka dengan teknik, saya alumni SMK Teknik Pal Surabaya. Dari di sini tuh pengetahuan teknik itu langsung diajari oleh orang PT Pal langsung expertnya ya. Iya, langsung expert. PT Pal juga bukan perusahaan yang kecil ya, semua juga tahu. Jadi kalau memang kalian menjuru ke teknik, sekalian ke sini. Dan kalau udah kelas 3 ini yang aku suka. Iya. Masa iya kelas 3 mau lulus aja udah langsung dites ke Jepang itu. Iya, di semester genap itu sudah mulai tes ke Jepang. Instan banget loh boleh ke Jepang loh kalau dari sini. Tahun ini udah 16 ya yang udah dinyatakan lolos melalui salah satu SO, tapi nanti ada lagi tahapan-tahapan mau melalui SO yang lain juga ada. Mungkin ada pakai bahasa Jepang, memberikan semangat kepada adik-adiknya bahasa Jepang, tapi ya jangan pakai bahasa Sidoarjo, bahasa Jawa ya. Bahasa Jepang gimana? みんなね、日本行きたいんですかね。勉強が一番大事から、今から日本語を勉強して、日本行きたかったら、もう、頑張ろう。日本が素敵な国なんですけど、行っても、珍しい。言葉伝えられないけど、日本行ったらいろんなこと、いろんなもの変える。でも家族はちゃんと覚えてね。3年に行っても5年に行っても少しだけ帰って休んで家族のために時間ちゃんと残って、それだけです。頑張ろう。Apa artinya? Waduh, panjang. Jadi saya itu sudah banyak mengirim anak-anak, tapi memang saya memang belum ada kesempatan untuk belajar bahasa Jepang. Jadi ingin saya bisa bahasa Jepang juga. Syukur-syukur nanti kalau ada kesempatan buat Jepang. Siswa sini 16 kemarin yang 16. Udah kelas 3 16 orang ya, ini. 16. Jadi ini sudah instan banget ke Jepangnya. Dan saya suka di Jepang itu anak-anak alumni Singkatan Nepal itu care terhadap anak-anak yang baru. Jadi kalau misalkan ada seolah jadi keluarga gitu ya, di Jepang itu saling bantu, saling memberikan informasi. Itu memang sudah kesulitan yang terutama bagi yang mau berangkat. Kalau si Mas Faris ini, kalau saya lihat sudah ada beberapa plan yang sudah
sudah ditata oleh Mas Faris. Jadi 3 tahun kontrak pertama, kontrak berikutnya sampai ya yang jelas kan ini kan mau dapat orang Jepang ya. Jadi bisa jadi keluarga negaranya ini jadi warga negara apa? Jadi Haikusa, visanya namanya itu Haikusa. Apa itu? Dia itu visa pasangan Jepang Indonesia gitu, visa pasangan beda negara. Tapi kalau udah 5 tahun jadi Haikusa nanti akan ditawarin 5 tahun atau berapa tahun gitu ya. Nanti ditawarin oleh pihak Jepang untuk ke Eju. Eju itu permanen. Berarti kalau nanti punya anak suamiku, informasinya kalau punya keturunan itu juga dapat subsidi atau tunjangan ya dari? Iya, dapat tunjangan-tunjangan dari pemerintah gitu. Iya. Tapi apa ya, tari naik nggak cukup. Tetap ya iyalah. Tetap ya. Tapi kan yang penting kan kita kan masih patut iya, masih bekerja. Berusaha untuk keluar. Iya. Terbaik. Syukur nanti kalau juga informasinya ini untuk kontennya dari kalau saya lihat itu ya mendekat ya pro lah istilahnya dari hasil kontennya. Kalau di sana sering ngejob nggak ada job-joban nggak khusus untuk konten kreator misalkan? Jadi di sana itu kalau konten kreator itu kalau seputar Jepang nanti memang kalau pengikutnya banyak akan melari ke endorse. Kalau saya itu kan dari dulu kan suka ke sinematik, video sinema dengan musik yang enak gitu, larinya ke wedding. Nanti saya bisa bantu teman-teman yang ada di Jepang itu yang sama-sama Indonesia itu cewek cowok itu pasangan di Jepang itu kan banyak. Itu biasanya DM saya minta tolong buat mengabadikan momen weddingan, foto maupun video gitu. Dari situ. Oke, sebentar pertanyaan tadi. Orang tua Sidoarjo. Tinggal mama ya? Mama. Gimana dengan si Miku ini gimana? Dia pertama kali datang ke Jepang. Dia nggak bisa kromo Inggil. Iya, memang nggak bisa. Penyampaian bahasanya memang harus ada translator di situ. Orang tua itu kan biasanya suka sama anak-anak yang pakai kromo Inggil. Si Miku ini nggak bisa kromo Inggil. Gimana? Jadi waktu keluar dari bandara itu aku nggak sadar satu pintu. Waktu aku keluar tiba-tiba ada orang tua aku itu, oh iya ini pintu terakhir buat keluar habis ambil koper itu kan, Juanda. Jadi tiba-tiba ada orang tua aku peluk dia, terus aku lepasin aku sama kan kakakku yang jemput aku. Terus aku salam ke kakak, pas lihat ke belakang mereka berdua peluk-pelukan gitu. Oh gitu ya? Iya, sampai nangis, dia suka banget. Kalau Miku kan orangnya terkesan baik gitu. Kalau kadang teman-teman yang lihat VT-ku itu, ini cewek sering komen, banyak teman-teman yang komen, ini cewek selalu sering minta maaf kalau lagi bikin VT sama masnya itu. Jadi dia kan dikit-dikit itu kayak apa? Iya, saya pernah, saya ketemu pertama kali. Kayak menundukkan kepala gitu loh. Mau masuk rumah aja gini. Kemarin waktu di sini gimana? Saya kan kebetulan nggak tahu ya waktu sini itu interaksi dengan anak-anak. Iya. Waktu di kelas, waktu di luar mungkin ada interaksi sendiri. Kesannya sini itu terhadap anak-anak siswa singkatan itu gimana? Jadi kemarin kan waktu saya ngobrol itu ya sama guru-guru sini itu, dia jalan-jalan, fotoin semua dia ya. Waktu lihat kelas itu bisa bersih banget gitu kan ya. Masa itu bersih? Iya bersih, waktunya rapi banget gitu kan. Rapi, ya. Dia bilang ke aku, terus ini masih kalau dibandingkan dengan ya anak-anak kita gimana? Karena di sini juga kalau di sana ada 5S ya. Ya. Itu kan juga 5R ya. Iya. Nah, itu gimana dia? Jadi setelah dia keliling-keliling, terus tak tanyain gimana, guru-gurunya sangat baik dia bilang gitu, gurunya baik. Ada sampai dikasih makan dia bilang gitu. Jadi aku nggak biasa perkenalan di depan teman-teman, malu dia. Gitu. Anaknya tipe pemalu juga. Iya. Bisa dong nanti diminta untuk masuk kelas untuk ngajar ya, kan guru. Ngajar bahasa Jepang. Kalau orang tuanya Miku gimana? Orang tuanya Miku itu sebenarnya pengen ngajak kemarin itu. Udah aku tawarin dengan bahasa yang kromo halusnya Jepang itu ya. Pakai masu gitu. Ternyata yang disayangkan itu orang tuanya itu sakit telinga, Pak. Iya, itu nggak bisa ikut. Iya, ada kendala ya. Kendala. Kalau pesawat itu nggak bisa diambil. Oke. Tapi dia mengizinin untuk membawa anaknya, tak bawa ke Indonesia. Ya, ini ya cerita alumni kami yang membuat kami itu sebagai guru ya, dan saya sebagai kepala sekolah itu apa ya istilahnya penuh dengan warna.
pendidikan mulai dari progres pendidikannya sendiri sampai pada melihat para alumni itu juga penuh dengan cerita, penuh dengan warna ya. Dan apalagi sampai kemarin diangkat di salah satu media ya, Tribun Lampung ya, Tribun Lampung yang sempat viral juga. Ya sebenarnya sih anak-anak alumni SMK Teknik Pan sudah ada yang sedikit-sedikit merintis sih, kayaknya di Jepang itu juga buat konten-konten mau di Facebook ini juga lagi rame kan Mas. Facebook Pro itu juga lagi rame untuk bisa membuat berkarya ya dan menghasilkan cuan ya, menghasilkan tertentu gitu ya. Ada satu hal yang bikin merinding lagi Pak ya, yang mungkin aku ceritain gitu. Waktu aku pulang, jadi kontrak aku inget bener bulan 3 kontrakku itu habis di tanggal 23 dan simiku liburnya itu di 22 gitu loh. Lah kontrakku 23 dan aku perpanjang KTP. Kalau KTP ku belum keluar di tanggal 23 aku nggak bisa pulang. Tapi gimana pun caranya aku sama Miku itu beli tiket secara bersamaan di tanggal 23 tadi ya. Di tanggal segitu beli tiket, dan kalau KTP ku belum keluar aku nggak bisa pulang ke Indonesia. Dan dari situ Miku itu bilang ini udah dibeli aja nggak apa-apa tiketnya gitu. Kalau aku nggak bisa pulang gimana gituin ya. Kalau kamu nggak bisa pulang aku ke Indonesia sendiri. Aku niatnya ketemu orang tuamu. Dia bilang gitu. Merinding beneran. Lah nanti kalau sampai Juanda nggak harus Sidoarjo atau apa? Kan punya kakak yang pernah ke Jepang itu kan. Oh iya. Dia udah koordinasi dulu. Oh berarti ya. Ada berapa? Mas Aris punya kakak yang pernah ke Jepang ya? Iya ada 2 orang. Oh berarti selama Miku di sana juga selain Mas Aris juga dengan kakak bisa pakai bahasa Jepang. Tapi kakak udah lupa bahasa Jepang. Tapi inget sedikit aja itu ngobrol. Tapi si Miku ada inisiatif itu sih. Apa? Google terjemah itu ya, dia ketik dulu terus keluar suaranya itu didengerin ke ibu saya gitu. Oh begitu ya. Terus dari ibu saya juga disuruh ngetik gitu. Saya lihat Mas Fadil juga punya hobi modif motor ya, CB mania. Sudah pernah dibonceng sama CB-nya? Sudah. Nggak alergi dia? Nggak, padahal tayang gitu. Waktu pulang itu sempet tak bonceng CB. Terus ada lagi motor Grand yang tapi masih original semua gitu, motor peninggalan. Itu tak bonceng Grand, jalan-jalan deket rumah itu dia mau. Sederhana. Sudah pernah diajak makan apa saja di Sidoarjo? Karena kalau teman-teman komen itu rekomendasi makanannya udah segala macam makanan itu, sebenarnya takut perutnya sakit ya, jadi apa yang mie ayam, bakso, rawon. Nggak ada soto. Komentar mie ayam sama ramen kayak apa itu? Ada perbedaan. Perbedaan ya. Rasanya lebih pekat di Indonesia. Oh iya. Iya. Kalau di Jepang sendiri bakso emang nggak ada ya? Nggak ada kalau buatan orang. Kalau buatan orang Indonesia ada sih. Oh online iya gitu. Ya orang Indonesia ya. Oke Mas Faris banyak ngobrol dan ini saya minta datang khusus hari ini di Terkenal karena kita sudah kembali lagi ke Jepang. Ya mungkin bilangnya sih 2 tahun di sana mau bisa kembali ke Indonesia, tapi nggak tahu juga nanti kalau sudah berkeluarga di sana kan juga ada perlindungan khusus. Cuman saya kan di Sidoarjo juga masih berkeluarga ya. Iya. Tentunya dia harus ingat keluarga. Iya masih harus bisa bangi lah di Iya. Terus sukses selalu di Jepang ya, sukses di Jepang. Menurut saya kalau misalnya ada adik-adik yang mau berangkat ini, terima kasih. Ini yang masuk asrama untuk pelatihan sekitar anak 12 atau sama 14 ini kemarin sudah selesai kita check up. Yang barusan berangkat bulan Mei tanggal 20 sekian itu 3 anak yang baru sama 1 anak yang kembali lagi setelah 3 tahun. Dan ini sepertinya juga ada yang sudah pulang dari Jepang ke Indonesia yang mungkin nanti akan kembali lagi ke Jepang, mungkin ya besok atau lusa akan datang ke sekolah ke SMK. Seperti biasanya anak-anak kalau pulang dari Jepang selalu datang ke sekolahnya untuk mengabarkan ya kalaupun tidak untuk membawa apa-apa nggak ada masalah yang untuk teman-teman kalian yang udah dari sini lulusan sini ke Jepang main-main ke sini ke SMK. Guru-guru sini nggak mengharapkan apapun. Ya, cerita kabar. Senang. Salam untuk Miku dan keluarganya.
Terima Ya. kasih banyak Pak. Semoga saja langgeng dan bisa menunjang karirnya Mas Faris di Jepang. Ya, kalau saya melihat sih apa yang dilakukan hobinya Mas Faris, anak-anak di Jepang itu banyak hobi kok, ada traveling ada, terus fotografi ada, gamers juga Gamers ada, itu olahragaan futsal futsal juga ada, bahkan ada yang berkomunitas juga, nge-gym juga gym juga ada. Apapun itu silakan dijalani ya, dilakukan, karena untuk sebagai balancing ketika melakukan aktivitas kepenatan bekerja maupun kepenatan harus meninggalkan keluarga, Hiburan-hiburan iya, kalian. hiburannya. Cuman pesan saya satu, jangan sampai terlampaui batas. Yang kemudian kalau misalkan seperti hobinya Mas Faris sendiri kan itu juga istilahnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, sebab dengan fotografi terkait dengan itu banyak. Produktif itu enggak tentang fotografi saja. Iya. Ada banyak hal, bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, mengejar sampai N2, 3 itu. Ya. Banyak. Kalau saya Mas Faris, saya lihat, saya tanya tadi berapa alatnya, ya kurang lebih sampai 50 juta lah untuk selama ini untuk membelinya alat. Tapi berproses dulu. Ya, tapi kan saya lihat kebutuhannya untuk hal yang produktif ya, menghasilkan hasil ya. Dan teman-teman jangan sampai kalau udah beli alat nggak digunain sebulan 2 bulan aja gitu. Buatlah produktif sepanjang yang bisa dilakukan. Oke, jadi seperti itu. Karena kemarin itu saya juga ada anak itu pulang dari Jepang itu sibuk, bingung mau jual koleksi sepatunya. Nah itu kan juga hal yang pemborosan sebenarnya. Pemborosan. Iya, artinya ya beli aja yang seperlunya, yang misalkan, sederhana. ya itu kan. Berarti kan koleksinya banyak ya kalau bingung mau jual itu kan. Nah kalau jual kan juga mungkin ya rugi juga kan gitu lah. Gitu. Oke. Brand di sana banyak sekali. Gitu ya. Mungkin itu bincang-bincang saya dengan si kreator digital ya yang luar biasa. Makasih banyak. Yang belum follow TikTok, Instagramnya silahkan di follow-nya, nanti tak masukin lagi deskripsi video ya. Faris Cinemat ya, Faris Cinemat. Semoga terhibur dan menginspirasi. Anak Indonesia berkarya di Jepang dan kemarin banyak kegiatan yang diikuti bersama dengan komunitas-komunitas fotografi yang ada di Jepang. Ya. Masalahnya CV-nya nggak boleh dibawa ke Jepang. Iya, itu dibawa, mungkin dibawa CV-nya itu. Aku paketin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan tetap berkarya Mas Faris. Semangat. Saya lihat semangatnya luar biasa, apalagi ada Miko di sana. Ya. Semoga semangatnya nular ke teman-teman semua. Iya. Yuk, bisa yuk. Oke. Terima kasih, semoga masa minggu dan inspirasi. Tetap berkarya, tetap berinovasi. Apapun itu karyanya, tidak usah takut karena tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.